warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan pengertian Ihya al-Mawat. Ihya al-Mawat terdiri dari dua kata, yaitu ihya yang artinya membuka dan al-mawat yang artinya sesuatu yang sudah mati. Al-Mawat berarti bumi atau tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak ada yang menggunakannya. Secara etimologis, Ihya berarti menghidupkan seseorang, sedangkan al-mawat adalah benda mati. Ihya al-mawat terkait dengan tanah kosong yang tidak diolah dan dihuni. Secara terminologi, ulama fikih mendefinisikan Ihya al-mawat sebagai berikut. Yang pertama, Asyarbaini al-Khatib mengartikan Ihya al-mawat yaitu menghidupkan tanah yang tidak ada pemiliknya serta tidak ada yang menggunakannya seseorang pun. Dan yang kedua, bagi Idris Ahmad, Ihya al-Mawat yaitu menggunakan tanah kosong untuk dijadikan kebun, sawah, serta yang lain. Dan yang ketiga, ulama Hanafiyah mengartikan Ihya al-Mawat yaitu penggarapan lahan ataupun tanah yang belum dipunyai serta digarap oleh orang lain. Sebab ketiadaan irigasi dan jauh dari permukiman. Dasar hukum Ihya al-Mawat. Dasar hukum merupakan suatu perihal yang melandasi lahirnya suatu ataupun yang jadi pedoman atas suatu kasus. Menimpa Ihya al-Mawat dalam Al-Quran tidak diterangkan secara spesial dalam Al-Quran. Namun dari sebagian ayat Al-Quran yang bisa diambil suatu uraian yang menyampaikan tentang penerapan Ihya al-Mawat ialah dalam surat Al-Baqarah ayat 29 yang memiliki arti mereka seperti itu yang senantiasa menemukan petunjuk dari Tuhan mereka, serta merekalah orang-orang yang beruntung. Dan ada pula sunnah-sunnah yang berkenaan dengan Ihya al-Mawat, ialah sunnah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah. Kalau Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yang berbunyi, orang yang mencerna lahan yang tidak dipunyai siapa juga tidak berhak buat memilikinya. Urwah mengatakan, Umar berikan keputusan demikian pada masa kekhalifahannya, yaitu Hari Makmur. Hari Makmur merupakan sesuatu yang dilarang untuk dikendalikan oleh orang lain. Adapun jenis hari-harinya. Yang pertama, Harim Kampung, yaitu lapangan atau tempat rekreasi atau pasar lapangan dan lain-lain. Kedua, Harim Danau, yaitu tanah reklamasi seperti tempat pengisian, tempat air mancur, dan tempat drainase. Yang ketiga, Harim Rumah, yaitu tempat pembuangan sampah dan lain-lain. Selanjutnya, objek yang berkaitan dengan Ihya al-Mawat. Objek yang berkaitan dengan Ihya al-Mawat ialah hanya berlaku untuk tanah yang mati. Tanah yang mati tidak boleh dimiliki karena ia mempunyai pemilik, kecuali bila tanah tersebut diberikan oleh pemiliknya. Ini karena ia tidak termasuk dalam hal yang tidak wajib dan tidak juga dicegah jika melakukannya. Itulah kemudian disebut dengan sebutan tanah-tanah milik negara. Namun begitu tidak semua tanah yang kosong boleh dijadikan sebagai objek Ihya al-Mawat. Implementasi Ihya al-Mawat dalam kajian fikih muamalah dan undang-undang pokok agraria. Keberadaan tanah yang tidak bertuan sama dengan peran konsep harta al-mubahat dalam ulasan fikih muamalah. Harta mubah dapat dipahami seperti harta yang belum jadi bagian hak kepunyaan orang tertentu, serta tidak dapat larangan syara untuk memilikinya. Contoh harta mubah itu seperti air pada mata air yang mengalir, kayu bakar, serta hewan pada hutan belantara. Menurut fuqaha, tanah mati merupakan tanah yang berlokasi di luar perkampungan dan tidak ada yang memilikinya. Sedangkan menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan juga Hambali, tanah mati ialah tanah yang tidak ada pemiliknya pula. Sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria serta kajian fikih muamalah bahwa tanah Ihya al-Mawat yang dekat harus mendapat izin dari hakim ataupun pemerintah setempat. Sedangkan tanah Ihya al-Mawat yang jauh tanpa harus izin hakim maupun pemerintah.